Indeed. Ahmed Idi.
Tim. Hmm.
Selamat pagi. Bisa kita mulai? Apakah Selamat pagi, dokter. bisa kita mulai? Bisa, dokter. Oke. dokter. Mohon maaf, nanti di tengah-tengah mungkin akan ada break sebentar. Saya akan berusaha untuk menyelesaikan 2 kuliah sekaligus, tapi kalau ada break karena ada pemain PSSI nasional yang cedera jadi harus diperiksa sebelum main dengan regu yang dari negara lain. Baiklah, renal multidefector row CT. Sebenarnya saya sudah tidak terlalu aktif lagi mengajar, tapi masih dilibatkan mengajar. Oke, ya selama ada tenaga, saya juga tidak keberatan. Saudara tahu ginjal itu merupakan ada satu organ yang terdiri dari dua belah sisinya, belah kanan dan kiri, yang fungsinya adalah menyaring darah kita supaya racun-racun yang ada di dalam darah tersebut bisa disaring dan dikeluarkan melalui urin. Kalau ginjalnya rusak, maka tubuh ini akan terracuni dan tentu mutu dari hidup pasien, kegagalan fungsi ginjal pasti akan sangat menurun. Bahkan bisa menghasilkan kematian. Dari luar, dari secara kasat mata dan kasar, anatomi kasar yang sebelah kiri itu adalah anatomi ginjal. Kalau kita lihat, ginjal itu ada korteks, ada piramid. Saudara bisa melihat ini? Bisa melihat kursor saya? Bisa, dok. Bisa, dok. Ya, oke. Dan kemudian dimasukkan ke daerah piramid ini untuk difilter, disaring, dan hasil saringannya berupa cairan urin, dan urin itu ditampung dalam collecting sistem koleksi yang mulai dari kaliks. Ini kaliks mayor, tapi kaliks minornya di sini. Kaliks minor, dan kemudian renal pelvis, terus ureter, dan sambungan atau perbatasan antara renal pelvis dan ureter itu namanya ureteropelvic junction. Ini penting karena seringkali di sini ada penyempitan yang penyebabnya belum tentu kita tahu, tapi akibatnya yang kita tahu adalah batu bisa nyangkut dan lebih sering nyangkut di sini. Yang kedua adalah uretrovesical junction, karena vesika ini adalah nama lain dari kandung kencing atau bladder. Ya, kita seperti ini ya. Nah, yang penting sebetulnya renal piramid ini terdiri dari pembuluh darah yang berkelok-kelok, dan ini seperti di pabrik atau penyulingan air ya, kalau saudara tahu pernah ke PDAM itu penyulingan airnya seperti ini. Difilter beberapa kali masuk keluar seperti ini. Ini penting, ini adalah piramid, ya. Nah, kita lihat lagi, ini adalah piramid, ini collecting system mulai dari calyx, dan kemudian masuk ke pelvis renalis, dan kemudian disalurkan lewat ureter kanan dan kiri sampai ke buli. Baik. What I want to do in this video is Sekarang dengarkan video ini. talk a little bit about the kidney. This is a big picture of a kidney, and to talk about how it operates at its
I guess you could call it its smallest functional level, and that's the nephrons. We're going to talk about the kidney, and the nephron. And I think you might already know the kidney. We have two of them. They're the organ that I guess is most famous for producing or allowing us to excrete waste. But part of that process, right, excrete waste, it also helps us maintain our water, the correct level, and actually the amount of salts or electrolytes we have and our blood pressure, but I'll just say maintain water. And it also produces hormones and things. And I'm not going to go into a lot of detail on that right now. I really just want to focus on these first two to kind of just understand the overview function of the kidney. And most of us have two of these. They're kind of closer to our back on either sides of our spine, behind our liver. Baik, saya langsung saja. Nah, sekarang pemeriksaan CT itu menggunakan multidetektor. Nama lainnya multi-slice, multi-channel, multi-section. Ya, biasanya disingkat dengan MD CT atau MS CT, multi-slice CT. Ya. Dan ini gantry rotation-nya bisa sekarang sudah sampai 0,2 sekian second. 1 kali 360 rotasi. Ya, ini dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan kemudian sehingga dengan demikian pasien tidak perlu tahan nafas terlalu lama. Dengan demikian juga menurunkan artefak karena gerakan pasien. Dengan demikian lebih diagnostik. Nah, juga volume coverage-nya, artinya atas bawahnya, volume coverage-nya saja lebih tinggi, walaupun kita menggunakan slice yang lebih tipis, karena kecepatan putaran dari tabung X-ray-nya mengelilingi tubuh pasien lebih cepat. Kita bisa melakukan potongan aksial 2 dimensi, atau multiplanar, artinya selain aksial, ada sagital, ada koronal, bahkan oblik. Dan 3 dimensi pula. Nah, bisa diatur dengan slide thickness-nya berbeda-beda, menghasilkan gambar yang berbeda-beda pula. Nah, protokolnya, kalau yang saya punya ini agak lama, tapi masih sama saja, yaitu ada beberapa fase. Dan ini perlu diketahui, pre-kontras tentu atau non-kontras perlu. Kenapa? Perlu. Karena bisa-bisa ada batu opak. Kalau kita menggunakan kontras, kontrasnya bisa mengaburkan batu opak karena sama-sama opak. Betul ya? Paham ya? Ya. Dan ini angionefrografik, nefrografik, dan delete ini lebih baik kalau kita lihat gambarnya. Oke. Nah, menurut saudara ginjal yang mana? Nih. Lihat pada masing-masing fase, ginjalnya berbeda warna kan? Ya. Jadi ini fase arterial jelas, karena aortanya putih. Nah, kita lihat ini fase-fase apa. Yuk, kita lihat satu. Non-kontras dulu. Itu non-kontras itu untuk mengetahui letak ginjal, karena ginjal tidak selalu ada di tempat yang kadang-kadang ektopik. Ektopik itu berarti dia di tempat yang tidak seharusnya. Dan melihat ada tidaknya batu. Nah, batu itu ada batu di foto kalau di foto X-ray, batu itu bisa batu yang kelihatan dari X-ray, ada yang tidak kelihatan, ada yang opak, ada yang non-opak. Tapi pada pemeriksaan CT scan, karena begitu tajamnya, sensitifnya untuk mendeteksi opasitas, maka 99% batu itu pasti akan tampak pada CT scan. Kalau tidak tampak berarti kita anggap
batu itu tidak ada. Berbeda kalau pada X-ray. Kalau pada X-ray, kalau tidak tampak itu belum tentu kalau nggak ada batunya. Ya, ini paham ya. Ini penting sekali. Oke. Nah, jadi ini kalau hematoma itu bisa kelihatan juga sebagai ada opasitasnya, yaitu pada trauma-trauma ginjal. Dan kalau ada massa kita perlu menggunakan non-kontras karena kita bisa mengukur densitasnya, kemudian post-kontras kita juga bisa ukur densitasnya, dan kita tahu berapa peningkatannya. Makin tinggi perbedaan antara densitas non-kontras dan densitas kontras, maka makin tinggi, makin ganas, atau biasanya tumor itu dianggap makin ganas karena pembuluh darahnya makin banyak di situ. Atau tumor-tumor yang terdiri dari pembuluh darah, tumor pembuluh darah, jelas beda Hounsfield unit atau densitas sebelum dan sesudah kontras jelas berbeda. Sekarang yang kontras, ada 3 fase. Kalau tadi fase non-kontras, sekarang yang kontras, lihat. Pertama, untuk mengevaluasi urolithiasis. Ini sebentar saya. Ini tentang kontras mediumnya. Ya. Kita tahu bahwa kontras itu bukan hanya kontras yang kita kenal, kontras yang masuk ke ini, dimasuk lewat pembuluh darah. Ada kontras-kontras yang masuk bawel atau usus. Saudara tanya, loh ini untuk apa? Kok ngomong soal ini? Ini hanya mengatakan bahwa kalau untuk mendeteksi batu ureter, sebetulnya kita harus menghindarkan kontras-kontras lain yang tidak berguna. Misalnya kalau kita habis melakukan colon in loop atau barium enema, ya nggak mungkin dilakukan CT scan. Karena itu sama-sama kontrasnya nanti saling mengaburkan, ya. Ya, oke, itu yang dimaksud. Nah, tentu injeksinya sama, bisa tes bolus, bisa bolus triggering atau bolus tracking. Itu teknik-teknik penyuntikan kontras. Biasanya ini teknologi lama, lebih banyak kontras yang dipakai. Sekarang teknologinya lebih baru, maka akan pasti lebih untuk renal akan paling cuma 2 atau 3 ml per second. Ya. Nah, yang fase-fase ini justru yang saya ingin saudara tahu, karena ini penting. Pertama, kalau arterial phase, arteri itu untuk melihat anatomi dari arteri. Ya. Nah, itu biasanya delay-nya 15-25 second dari penyuntikan kontras. Baru terus diambil. Nah, lebih cepat dari itu seringkali hasilnya kurang baik karena konsentrasi kontras di arteri jadi maksimal itu juga membutuhkan kontras maksimal itu membutuhkan waktu. Nah, kalau vena renalisnya juga ikut menyerap kontras berarti sudah agak lambat. Itu arterial phase yang late. Kita kalau bisa pada waktu arterial phase ini renalnya belum kemasukan kontras. Ya, oke. Ini arterial phase. Bagaimana kita tahu? Ini lihat, ini adalah vena. Namanya vena apa di sini? Di perut.
Sorry, kalau ini vena. Ini arteri, ini arteri aorta abdominalis. Di sini vena. Vena yang di perut namanya apa? Vena apa? Vena cava inferior, Dok. Vena cava inferior. Tidak terisi oleh kontras karena memang belum waktunya. Dia masih berada di fase arteri. Ya. Dan kita lihat ini korteksnya mengalami hanya korteks yang di medula yang di tengah tidak mengalami enhancement. Korteksnya enhance. Oke. Kalau venous atau namanya disebut angionefrografik atau kortikomedulari. Ini korteks dan medulanya enhance. Ya, korteks dan medulanya enhance biasanya 30 sampai 40 second atau detik setelah penyuntikan kontras. Ya, lihat apa yang terjadi. Ya, korteks enhance, medulanya juga enhance. Ini venous phase. Venous phase. Dan kalau saudara tahu, ini bukan arteri lagi, tapi ini vena. Nah, ini venous phase. Venanya lebih lebar dari arteri, ya, lebih homogen. Baik. Nah, ini nephrographic phase. Ya, jadi korteks dan medulanya menyerap kontras. Tapi kontras tersebut belum masuk collecting system, belum masuk ke calyx minor, calyx mayor, pelvis renalis maupun ureter. Biasanya ini 75 sampai 10 second setelah penyuntikan kontras medium. Ya, ini sekali lagi nephrographic phase. Sorry, ini sudah lewat. Ini sudah nephrographic phase. Ini enhancement-nya di medula, kalau tadinya venous itu masih ada area-area yang lebih rendah densitasnya dibanding dengan korteks, yaitu medulanya, ini sudah sama-sama nephrographic phase ini, korteks dan medulanya sama-sama menyerap kontras. Lihat. Ya, ini parenkimel. Ini kalau lihat tumor dan seterusnya, ini penting sekali. Delayed phase, yaitu excretory atau urographic phase, itu biasanya dipakai untuk mengevaluasi collecting systemnya, yaitu kalau ada pembuntuan, terus ada pelebaran, kalau lebar buntu biasanya akhirnya juga berkelok-kelok jadi lebih panjang, itu biasanya mulai 3 menit, menit ke-3, menit ke-5, atau menit ke-10, terserah saja mau dipakai menit ke berapa. Menurut saya makin tidak boleh terlalu lama karena yang ada di ureter dan calyx renalis itu sudah turun ke buli-buli semua. Tapi nggak boleh terlalu cepat karena mungkin baru sampai ureter bulinya belum terisi gitu ya. Atau baru kalau 5 menit itu biasanya baru di pelviocalyxial tapi buli belum terisi. Saya lebih suka 10 menit. Nah, tergantung juga kelainannya yang nanti kita tentukan. Tapi yang jelas waktunya ukurannya bukan detik lagi, tapi menit. Yang distandarkan adalah 10 menit. Ya, 10 menit. Nah, ini beda lagi. Ini delayed phase, lihat. Kalau pada fase-fase sebelumnya, kontrasnya ginjal dengan kontrasnya liver ini tinggi ginjal. Nah, coba lagi ini kontrasnya ginjal lebih tinggi dari kontrasnya liver. Di awal juga gitu kontrasnya ginjal mana tadi ini lebih tinggi dari kontrasnya liver. Nah, kalau sudah delayed itu kontrasnya ginjal sudah yang di
collecting system mulai kelihatan, jadi mulai dibuang keluar, tapi di daging ginjalnya sendiri itu sudah mulai hampir habis kontrasnya. Sehingga kalau dilihat hampir sama dengan jaringan livernya. Nah, ini bukan pembuluh darah yang terisi kontras, tapi ini adalah collecting system yang akhirnya membentuk ureter dan buli. Nah, jadi ini fase-fase ini yang paling penting untuk saudara ketahui, ya. Dan karena fase-fase ini punya makna khusus. Yang kedua, fase-fase ini saudara perlu tahu berapa menit setelah injeksi. Karena supaya tidak terlewatkan. Ya, supaya tidak terlewatkan. Nah, image processing atau post-processing teknik itu ini nggak tahu apakah rekonstruksinya masih seperti ini, tapi ini 2 tahun yang lalu yang masih saya pakai. Ya, slice thickness-nya untuk flank pain atau nyeri harus lebih tipis karena siapa tahu ada batu yang kecil. Kalau batunya lebih kecil dari 3 mili, slices-nya misalnya 5 mili akan kelewatan. Ya, jadi kolimasi juga penting karena makin kecil kolimasinya, artinya kita hanya memfokuskan field of view-nya, FOV-nya pada daerah ginjal saja, tidak meluas melebar kemana-mana, itu akan lebih baik hasil gambarnya daripada yang kalau semua kolimasinya buka lebar. Visualization teknik ini mungkin bisa dibaca sendiri. Ini saya dulu tunjukkan gambarnya. Ada multiplanar reformation pasti. Reformat itu format, tapi jadi diformat ulang setelah mendapatkan data 3 dimensi. Ini adalah teknik post-processing. Ya. Sekarang kita lihat gambarnya saja. Ini multiplanar reconstruction. Ini ada curve planar reconstruction. Ini penting sekali. Apa bedanya? Kalau kita menentukan titik-titik perjalanan ureter dan kita menggunakan curve C-U-R-V-E, pakai ED, curve, itu kita bisa meluruskan gambar dari ureter yang sebenarnya tidak selurus ini. Tapi seolah-olah kita luruskan, supaya kita dapat melihat jelas tempatnya sudah agak berbeda dengan yang seharusnya, tetapi kalau ada bendungan atau sumbatan seperti ini, mungkin lebih mudah dilihat daripada kita melihat gambar di mana ureternya tampak sepotong-sepotong seperti ini, tapi yang tengahnya nggak kelihatan potongannya di mana. Potongannya akan keluar kalau kita scroll. Tapi dengan kurva ya, curve planar reconstruction, itu akan tampak lebih jelas seperti ini. Ini. Ya, ini secara manual bisa dilakukan drawing-nya. Jadi biasanya ingat saya, kita letakkan titik-titik di irisan aksial, kemudian itu bisa oleh komputernya bisa diluruskan, seolah-olah kita bisa melihat dari ureter dari pangkal sampai ujung distalnya pada waktu bagian memasuk bladder,
itu dengan satu slice. Ini satu kurve, satu lengkungan, satu struktur yang letaknya tidak pada satu bidang tubuh, dibuat seolah-olah dia ada pada satu bidang tubuh. Kayak gini. Ini lihat, ini kan tidak satu bidang. Lihat dimensinya ada X, Y, Z. Ya, lihat seperti ini. Seolah-olah ditaruh di kertas, terus kertasnya ditarik. Kalau kertas ini ditarik kan dia gambar pembuluh darah atau ureter ini dalam satu bidang. Ya. Nah, seperti ini, kalau ini adalah pemeriksaan jantung dengan arteri koroneria, ya, ini kalsifikasinya. Ini arteri koroneria yang terisi kontras. Dia melengkung seperti ini. Paham? Padahal aslinya tidak seperti ini. Ini kan seolah-olah satu slice. Ya, tidak mungkin dalam satu slice satu bidang ini. Ini adalah karya rekonstruksi komputer. Curve seperti tadi gambarnya. Maximum intensity projection itu maksimal dari setiap voxelnya itu yang maksimal yang ditampilkan. Jadi artinya gini, jadi kalau ini penampang tubuh ini, jadi ini adalah proyeksi, di sini ada voxel. Voxel itu volume elemen. Yang ditampilkan adalah yang paling dense. Density. Yang paling dense. Hasilnya MIP seperti ini. Ya. Ada yang namanya shaded surface display yang saya dalam praktek saya tidak pakai. Gambarnya saja seperti ini, 3 dimensi. Ini dari ini bulinya, ini ureternya. Dan tentu saja ini akan tampak seperti ini kalau di lead scan-nya cukup waktu dan tidak terlambat. Kalau terlambat, semua kontrasnya sudah masuk ke buli. Kalau terlalu cepat, kontrasnya hanya mungkin di calyxial system, tapi belum masuk ke ureter kanan maupun kiri. Volume render teknik ini biasanya bukan, ini bagus sekali gambarnya biasanya, tetapi bukan untuk diagnosis. Yang seperti ini biasanya bukan untuk diagnosis, tapi untuk menunjukkan misalnya ginjalnya itu tempatnya tidak benar, misalnya ginjalnya di sini. Kalau ginjalnya di sini, ya, kalau mau lihat, misalnya ini ginjalnya salah satunya di sini. Jadi ureternya ini modelnya. Ya, ini bagus sekali dengan adanya 3 dimensi yang volume, kelihatan volumenya kan? Ya, ini 3 dimensi yang benar. Jadi kalau ini untuk biasanya untuk sharing yang di-sharingkan bukan sharing untuk menunjukkan kepada dokter meminta pemeriksaan dan pada pasiennya bahwa lebih mudah untuk menggambarkan daripada membayangkan dari irisan-irisan aksial koronal maupun sagital. Ya. Ya. Volume rendering ini bisa menggambarkan masing-masing
arteri dengan dimensinya, dan kita bisa melihat berapa arteri yang berhubungan dengan masing-masing ginjal. Kenapa jumlah arteri ini penting? Khususnya bagi pasien-pasien yang segera akan mengalami transplantasi atau menjadi donor. Nah, misalnya yang mau didonorkan adalah ginjal dari seseorang yang apa namanya, arterinya dua, arteri renalisnya dua di masing-masing sisi. Jadi dua di kanan, dua di kiri, bisa saja. Padahal yang mau menerima donornya, resipiennya, arterinya satu. Lah yang satu diapakan? Kalau dibuang juga akan membuat fungsi ginjalnya tidak menjadi optimal. Nah, seperti itu kita butuh volume rendering yang lebih jelas, dan dari sini dokter yang akan mengambil ginjal salah satu ini untuk didonorkan, dia tahu, waduh, ini ada dua pembuluh darah, ini harus diapakan gitu ya. Nah, seperti ini. Ini pembuluh darahnya, ginjalnya dapat darah beberapa, bahkan 3, 1, 2, 3. 4 lagi yang dari sini melengkung. Sedangkan yang kiri biasa-biasa aja. Jadi ini ada bonusnya, tetapi justru bonus ini harus kita ketahui sebelum kita melakukan operasi untuk donor atau bahkan untuk menerima donor. Ya. Nah, ini sama saja. CT urografi. Ya, biasanya kita bisa menggunakan IVP, intravenous urografi atau intravenous pyelografi. Tapi untuk meningkatkan ini, biasanya intravenous urografi karena sensitivitasnya rendah adalah sekarang kita ganti dengan non-contrast CT. Cukup tinggi, ya, kepekaannya. Dan non-contrast CT sekarang itu menduduki sensitivitas 97%, spesifisitas 96% untuk mendeteksi batu-batu saluran kencing. Ya. Sedangkan IVP lihat hanya 52% dan 59% untuk sensitivity dan specificity. Ya, sekarang menggunakan CT, walaupun CT tanpa kontras pun sangat tinggi sensitivitas maupun spesifisitasnya. Ada yang mengatakan CT urografi ini juga hybrid teknik, jadi menggunakan axial slice, ya, terus kemudian kalau ketika ini setelah dimasukkan kontras dilakukan foto seperti BOF. Dengan demikian itu dulu ketika kita menghemat supaya tidak banyak menggunakan CT terlalu banyak, baik untuk atas nama kontras atau atas nama radiasi. Jadi setelah di CT scan, kemudian disuntik kontras, kemudian diperiksa dengan foto polos, bukan foto polos ya, karena kontrasnya sudah masuk, dengan foto abdomen X-ray biasa. Ya, kita foto abdomen radiograf. Ya, dan ini sekarang sudah nggak dipakai lagi. Yang kita pakai terutama sekarang adalah non-contrast CT. Dan kalau perlu, kita lakukan contrast CT dengan multiphase, khususnya untuk tumor. Itu yang sekarang berlaku. Nah, tentu semua itu kita untuk CT urografi, itu kita maksudnya untuk hybrid teknik ini, tapi sekarang sudah dipakai ini
sejarah saja. Kita juga ingin karena tetap diagnosisnya mengandalkan foto X-ray, maka perlu persiapan untuk ususnya. Dengan demikian mungkin sudah selesai, nanti bisa dibaca lagi. Yang saya pentingkan kalian tahu fase-fasenya dan menit-menitnya, itu aja yang penting. Dan anatomi apa yang ditampilkan untuk pemeriksaan dengan fase-fase sesuai dengan delay time. Delay-nya berapa detik untuk arterial, berapa detik untuk kortikomedulari, dan seterusnya. Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak, oke. Sebentar saya minta waktu. Ini ada pemain nasional yang harus saya baca MRI-nya. Mungkin minta waktu 10 menit ya. Kalian tetap jangan jauh-jauh di situ aja. Kita ambil, kita akan bicara soal CT kardiak. Saya off dulu. Sebentar.